Om Swastiastu, salam edukasi anak-anak semua. Kali ini kita akan membahas latihan soal IPS yang sudah kalian kerjakan pada hari Kamis 18 Februari 2021, latihan subtema 1-3. Oke, kita mulai dari subtema 1. Ya. Soal nomor 1. Pendirian pabrik urea di Malaysia dan Aceh merupakan contoh kerjasama Indonesia dalam bidang apa? Nah, ini adalah contoh kerjasama dalam bidang ekonomi, karena ini berkaitan dengan pabrik. Pabrik itu berarti salah satu contoh kegiatan di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, Jakarta Informal Meeting merupakan bentuk peran Indonesia yang bertujuan untuk, Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Nah, dalam hal ini Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Yang ketiga, peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN, yaitu yang pertama, menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau ASC. Kemudian yang kedua, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik, seperti konflik Kamboja dan Vietnam. Yang ketiga, melaksanakan Jakarta Informal Meeting. Kemudian ada juga sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, kemudian Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian ada juga Indonesia mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Nah, peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Yang pertanyaan keempat, tuliskan contoh peran Indonesia sebagai produsen di ASEAN. Nah, produsen itu artinya kan penghasil sebuah produk. Jadi, contoh peran Indonesia sebagai produsen itu bisa yang ini ya, mendirikan pabrik urea ini. Jadi, Indonesia memproduksi pabrik urea di Aceh. Kemudian contoh yang lain bisa juga misalnya Indonesia menghasilkan barang-barang seperti misalnya sepatu, kemudian diekspor ke negara lain di kawasan ASEAN. Jadi itu contoh peran Indonesia sebagai produsen. Oke, berikutnya ke subtema 2. Nomor 1. Contoh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini bisa dilakukan dengan pertukaran guru dan pelajar. Kalian pasti pernah mendengar adanya pertukaran guru dan pertukaran pelajar, ya. Itu adalah contoh kerjasama di bidang pendidikan. Kemudian yang nomor 2, International Rice Research Institute atau IRRI didirikan untuk meningkatkan ketahanan pangan, karena IRRI ini adalah untuk melakukan penelitian, ya, itu ada di Filipina, yang bertujuan agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan, penelitian tentang pertanian, ya. Kemudian pengadaan penelitian bersama antara universitas di ASEAN merupakan bentuk kerjasama ASEAN di bidang. Nah, untuk penelitian ini, karena ini penelitiannya tidak dijelaskan secara spesifik, jadi kalau penelitian antara universitas itu salah satu bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kemudian nomor 4, tuliskan 3 kerjasama ASEAN di bidang pangan. Nah, di bidang pangan, kerjasama ASEAN itu yang pertama bekerja sama dalam hal
penyediaan pupuk diantaranya melalui pupuk Sriwijaya atau Pusri ya, yang ada di Palembang. Kemudian bekerja sama melalui IRRI yang tadi ya, International Rice Research Institute atau ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, melakukan ekspor dan impor komoditas pangan di negara-negara ASEAN. Nah, itu pembahasan untuk subtema 2. Berikutnya kita bahas yang subtema 3. Yang pertama, pertukaran guru dan pelajar antara negara-negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang, ini tadi juga di subtema 2 sudah dibahas, yaitu di bidang pendidikan. Kemudian yang 2, permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara ASEAN di bidang pendidikan adalah, misalnya masih ada masyarakat yang buta huruf atau tidak sekolah, kemudian rendahnya daya baca, ya, rendahnya kemauan untuk membaca, sehingga berakibat pada rendahnya kualitas lulusan atau kualitas pendidikan di sebuah negara. Nah, ini untuk mengatasi hal ini, Ibu Guru mengajak pada kalian semua, mari kita membaca apapun itu, karena dengan membaca kita akan melatih kemampuan kita untuk belajar yang lebih kompleks lagi. Jadi kalau kita sudah rajin membaca, apapun itu pelajarannya, apapun itu materinya, pasti akan terasa mudah ya, sehingga nantinya kita bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, ataupun bisa suatu saat nanti kalian bisa ikut dalam peran pertukaran pelajar ya. Nomor 3, program pertukaran pelajar se-ASEAN berperan meningkatkan daya saing siswa dalam bidang pendidikan, karena program ini hanya dapat diikuti oleh siswa yang, untuk program pertukaran pelajar itu diikuti oleh siswa-siswa yang mempunyai prestasi atau siswa yang berprestasi, karena ini tujuannya kan untuk meningkatkan daya saing. Jadi yang disertakan itu adalah siswa-siswa yang berprestasi untuk menunjukkan kepada negara lain bahwa kita punya prestasi, sehingga dapat memacu diri kita untuk bersaing ya dengan siswa-siswa lain di dari negara-negara lain. Kemudian yang keempat, upaya peningkatan kualitas pendidikan negara-negara ASEAN dilakukan untuk mencapai masyarakat yang, ini untuk peningkatan kualitas pendidikan dilakukan untuk mencapai masyarakat yang maju, kemudian berintegritas, sehingga kalau sudah masyarakatnya maju, akan berpengaruh juga pada kemajuan bangsa dan negara. Dengan kemajuan bangsa dan negara, baik itu di bidang pendidikan, di bidang teknologi, dan di bidang-bidang yang lainnya, maka hasil akhirnya adalah masyarakat yang sejahtera. Seperti itu ya. Nomor 5, tuliskan 3 peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Nah, perannya yang pertama itu Indonesia mendukung program pertukaran pelajar, kemudian memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi. Yang berikutnya adalah Indonesia juga, seperti yang kita ketahui, Indonesia menyediakan sarana pendidikan yang memadai. Jadi Indonesia terus berupaya untuk menyediakan sarana pendidikan yang memadai, seperti bangunan sekolah yang layak, buku-buku gratis untuk siswa. Nah, walaupun dipinjamkan, tetapi sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian adanya
beasiswa pada siswa-siswa berprestasi, ya. Kemudian menyusun kurikulum pendidikan yang berlandaskan pada perdamaian dunia. Dan Indonesia juga bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi yang dimiliki. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa dilakukan dengan penelitian-penelitian atau kerjasama di bidang penelitian-penelitian dengan negara lain sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi sehingga nanti sama-sama maju antar negara-negara ASEAN. Oke, baik, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tuliskan nama kalian pada komentar sehingga Ibu Guru tahu bahwa kalian sudah menyimak penjelasan ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.